Salam pemirsa CPNS semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menceritakan bahwa puluhan profesional kesehatan dan penulis inspiratif menunjukkan jalan menuju kesehatan menyeluruh melalui prinsip yang ada di Eden. Sehingga buku ini memberikan kita 4 poin penting. Dikatakan di sini bahwa perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup kita dan juga menambah semangat di tahun-tahun mendatang. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual kita, memotivasi, menginspirasi, dan juga memberikan dorongan, kisah, kemenangan, dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Jadi sangat menarik ya, poin-poin penting ini yang Tuhan ingin untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Karena melalui kita melakukan perubahan, kita akan memiliki kekuatan harian yang merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual kita, sehingga motivasi, inspirasi, dan juga dorongan kita untuk kita belajar dan kenal wawasan yang menarik tentang manusia dan penciptanya. Bacaan kita kali ini judulnya adalah Manusia Membutuhkan Manusia. Ayat intinya terambil dalam Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku." Dr. Carl Menninger pernah ditanya, jika Anda mengetahui seseorang akan mengalami gangguan saraf, apa saran Anda? Semua orang berharap psikiater terkenal itu akan berkati, buatlah janji temu dengan psikiater sesegera mungkin. Tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya dia berkata, kunci pintu Anda, berjalan menyeberangi rel kereta api, dan bantulah orang yang membutuhkan. Jawaban ini sangat mendalam. Itu adalah apa yang dihasilkan oleh perintah agung Tuhan. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah inti dari apa yang memisahkan domba dari kambing pada penghakiman terakhir. Ketika sang raja berkata, ketika aku lapar, kamu akan memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu akan memberi aku minum. Ketika aku seorang asin, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini adalah Injil dalam tindakan. Orang Samaria baik hati yang membantu orang yang terluka di jalan raya. Baik, sangat menarik ya, dikatakan di sini bahwa manusia membutuhkan manusia. Berarti kita tidak bisa hidup seorang diri saja melalui diri kita, tapi kita harus bisa untuk membutuhkan orang lain, dan juga orang lain membutuhkan akan kehidupan kita. Seperti di dalam ayat inti dikatakan bahwa raja itu menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku." Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa pada saat kita membantu orang yang sedang membutuhkan akan bantuan itu, maka itu kita sedang melakukannya untuk Tuhan sendiri. Kita bukan untuk dilihat orang, tetapi kita melakukannya untuk pelayanan kita kepada Tuhan itu. Jadi seperti dikatakan di sini bahwa Dr. Carl Menninger ini pernah ditanya, jika Anda mengetahui seseorang akan mengalami gangguan saraf, apa sarannya? Ini mungkin pertanyaan yang ditanyakan kepada dokter ini untuk jawaban yang didapatkan. Tetapi apa yang dikatakan di sini bahwa kita seringkali berharap bahwa kita diserangkan untuk mencari psikiater yang terkenal sehingga kita buat janji dengannya sesegera mungkin. Tetapi apa yang dilakukan oleh Dr. Carl ini sangat berbeda. Dia memberi jawaban yang sangat mendalam atau sangat memiliki wawasan yang luas. Dikatakan di sini bahwa kunci pintu Anda, berjalan menyeberangi rel kereta api, dan bantulah orang yang membutuhkan. Kenapa dikatakan rel kereta api? Karena seringkali banyak di sana orang-orang yang sedang tinggal membutuhkan kita untuk bisa menjadi penolong mereka. Sehingga dikatakan di sini bahwa manusia membutuhkan manusia, yang artinya adalah pada saat kita sedang mengalami stres atau gangguan akan kehidupan kita, atau kita sedang mengalami satu kehidupan yang membuat kita untuk merasa bimbang, maka dengan ini kita belajar bahwa kunci pintu kita keluar untuk membantu orang yang sedang membutuhkan. Karena pada saat kita membantu orang itu bahagia, maka kita juga akan memiliki kebahagiaan.
Inilah pelajaran yang kita pelajari untuk kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa bahwa ini adalah saran yang tidak masuk akal. Yang kita harapkan adalah seringkali kita membuat satu pilihan sesuai dengan diri kita sehingga kita memilih untuk pergi ke psikiater. Tetapi kembali lagi, ini jawaban yang Tuhan ingin untuk kita pelajari. Kunci pintu kita berjalan, bantulah orang yang sedang membutuhkan. Yang artinya kita melayani orang yang sedang butuh untuk dilayani itu. Itulah yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Jadi kita rasa bahwa ini adalah jawaban yang sangat biasa, tetapi ini jawaban sangat dalam untuk kehidupan kita. Karena itu adalah satu hasil perintah agung yang kedua. Dikatakan di sini bahwa kasihilah sesama manusiamu seperti dirimu sendiri. Jadi kasihilah sesama kita seperti kita mengasihi akan diri kita. Itulah yang pertama dan yang terutama. Itu yang Tuhan ingin untuk kita pelajari. Sehingga tidak ada hal lain yang harus kita cari selain kita melakukan kasih itu. Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa inti dari pelajaran kita adalah kita memiliki kasih terhadap manusia yang sedang membutuhkan akan kehidupan kita. Dikatakan di sini bahwa ini adalah inti dari apa yang memisahkan domba dan kambing pada penghakiman terakhir ketika sang raja berkata, ketika aku lapar, kamu akan memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Inilah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita belajar bahwa pada saat kita mengalami situasi yang dimana orang itu membutuhkan kita untuk bantu dia, maka bantulah dengan sepenuh hati karena kita melakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita saja, tetapi kita lakukannya untuk bisa kita mempertajam akan karakter kita di hadapan Tuhan. Jadi di sini juga dikatakan bahwa orang Samaria yang baik hati ini membantu orang yang terluka di tengah jalan itu untuk memberikan contoh kepada kita, untuk menegur hati kita yang selalu memikirkan diri kita sendiri. Kita tidak mau untuk membutuhkan orang lain, tetapi kita seringkali merasa bahwa kehidupan kita ya untuk diri kita sendiri. Tetapi pelajaran ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus bisa bergantung kepada Tuhan, karena dengan orang Samaria yang baik hati ini memberikan kita contoh, berarti kita bisa juga untuk melakukan hal yang sama. Tuhan merancang sistem operasi manusia agar berfungsi paling baik ketika melayani orang lain. Kita diciptakan untuk memiliki hubungan. Pada dasarnya orang membutuhkan orang lain jika mereka ingin untuk sehat. Baik, pelajaran ini memberikan kita satu hal positif dari memiliki orang-orang di sekeliling kita. Dikatakan bahwa Tuhan merancang sistem operasi manusia agar berfungsi paling baik ketika melayani orang lain. Jadi pada saat kita melayani orang lain, Tuhan sudah merancang itu sebagai satu sistem operasi manusia yang paling baik untuk kehidupannya. Sehingga itu dia harus melayani dengan sepenuh hati. Dikatakan di sini bahwa kita diciptakan untuk memiliki hubungan, atau kita dijadikan di dunia ini untuk memiliki satu fungsi, di mana fungsi itu bisa berdampak kepada orang lain. Dan juga di sini bahwa pada dasarnya orang membutuhkan orang lain jika mereka ingin sehat. Jadi pada saat kita ingin untuk sehat, seringkali kita mencari cara bagaimana untuk kita memiliki saran untuk bisa sehat. Jadi dengan itu kita membutuhkan manusia, tetapi jangan terlalu bergantung kepada apa yang manusia secara duniawi. Tetapi marilah kita bergantung kepada manusia yang benar-benar menjalani perintahnya Tuhan. Sehingga pada saat kita mendapatkan saran, pada saat kita mendapatkan masukan, kita boleh melihat bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu memberikan hikmat kepada dia untuk memberitahu kita bahwa jalan yang harus kita jalani seperti ini adanya. Penelitian mendukung hal ini. Jika kebiasaan fisik seperti sarapan pagi, menjaga berat badan yang tepat, tidak merokok atau minum, tidur yang cukup, dan berolahraga mempengaruhi umur panjang, bagaimanakah dengan kebiasaan sosial? Dalam sebuah survei, terdapat 4 hal pada kuesioner yang mungkin memberi indikasi terhadap kesehatan sosial seseorang. Jika sudah menikah, memiliki keluarga dan teman dekat, memiliki keanggotaan di gereja, dan menjadi anggota pada klub sosial. Hasilnya mengejutkan. Mereka yang memiliki hubungan sosial yang kuat hidup lebih lama dari yang diprediksi, bahkan dari kebiasaan kesehatan fisik mereka.
Baik, sangat menarik ya, dikatakan di sini bahwa penelitian mendukung kebiasaan fisik seperti sarapan pagi, menjaga berat badan, tidak merokok atau minum, tidur yang cukup, berolahraga mempengaruhi umur yang panjang. Bagaimanakah dengan kebiasaan sosial? Kita merasa bahwa tidur yang cukup, sarapan pagi, menjaga berat badan, dan juga tidak merokok dan minum itu sudah sangat cukup. Tetapi di sini ada satu pertanyaan, bagaimana dengan kebiasaan sosial yang seringkali membuat kita untuk tidak melakukan 4 hal di atas seperti sarapan, menjaga berat badan, tidak minum dan merokok, dan tidur yang cukup. Seringkali ini pada saat kebiasaan sosial menyita semuanya, sehingga kita merasa bahwa kita sangat rugi untuk memiliki fisik yang sangat kuat, sehingga kita merasa bahwa ini hal yang tidak baik. Tetapi di sini ada survei mengatakan bahwa 4 hal pada kuesioner yang memberikan indikasi terhadap kesehatan sosial. Dikatakan bahwa jika sudah menikah, memiliki keluarga dan teman dekat, memiliki keanggotaan di gereja, dan menjadi anggota pada klub sosial, hasilnya sangat mengejutkan. Yang artinya adalah mereka yang memiliki hubungan sosial yang kuat, hidup lebih lama dari yang diprediksi, bahkan dari kebiasaan kesehatan fisik mereka. Yang artinya adalah kita pada saat membutuhkan orang lain, kita berinteraksi dengan orang lain, itu adalah hal baik untuk kehidupan kita. Kita akan memiliki wawasan yang luas, kita akan memiliki cara bagaimana kita mengutarakan sesuatu hal yang sangat membuat kita untuk terbebani, sehingga kita mengutarakannya supaya orang lain juga merasakan hal yang sama. Tetapi tidak semua orang merasakan hal yang sama karena mereka belum mengenal akan Tuhan itu. Jadi pelajaran ini menceritakan bahwa seringkali kita merasa bahwa fisik kita sangat penting, sehingga kita tidak membutuhkan akan kebiasaan sosial. Tetapi kebiasaan sosial sangat penting juga membuat kita untuk hidup lebih lama, karena kita merasa bahwa kita memiliki beban untuk menolong orang lain. Itulah kebiasaan sosial yang kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang yang mengeluh karena kesepian seringkali adalah orang-orang yang depresi. Mereka mungkin sudah menikah atau lajang, tetapi mereka menyendiri. Mereka tidak mengikuti kegiatan sosial, mereka tidak mau bergaul, gantinya mereka berpusat pada diri mereka sendiri. Baik ya, jadi orang yang egois untuk dirinya sendiri, dikatakan di sini bahwa seringkali merasa kesepian, dan orang-orang itu adalah orang yang depresi, orang-orang yang butuh perhatian. Itulah yang dikatakan bahwa egois akan diri sendiri. Tetapi ada juga mereka yang sudah menikah atau lajang, tetapi mereka memilih untuk menyendiri. Mereka tidak mengikuti kegiatan sosial, mereka tidak mudah bergaul. Gantinya mereka berpusat pada diri mereka sendiri, atau seringkali merasa bahwa diri mereka lebih penting daripada orang lain. Padahal Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita membutuhkan manusia untuk saling menolong, untuk saling melengkapi. Itulah pelajaran yang kita dapatkan di dalam pelajaran ini. Jika depresi itu cocok untuk Anda, dan Anda ingin menghindari kesepian, ingin hidup sedikit lebih lama, berikan layanan sukarela Anda ke panti jompo, pelayanan masyarakat, atau dapur umum. Kenapa dikatakan bahwa kita pergi ke panti jompo, pelayanan masyarakat, dan juga buat dapur umum untuk orang lain bisa datang ke tempat ini? Ini adalah cara bagaimana kita melayani. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa pada saat kita merasa sepi, ada kebahagiaan yang Tuhan titipkan di tempat-tempat yang kita rasa bahwa itu tidak sangat penting untuk kita. Tetapi pada saat tiba di sana, kita melakukan pelayanan kita di sana, dan kita lihat orang bahagia, maka kita akan memiliki kebahagiaan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Dan dengan kebahagiaan kita, kita akan merasa bahwa hidup kita diobati untuk bisa menjadi manusia yang lebih kuat lagi untuk melakukan sesuatu pelayanan yang besar. Bukankah itu sungguh ironis? Hal tersulit yang harus dilakukan saat Anda mengalami depresi adalah hal yang paling dapat membantu Anda berdiri keluar menjadi sibuk dengan membantu orang lain. Apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk memperkuat jaringan sosial dan kesehatan Anda? Di akhir pelajaran kita memberikan kita pelajaran yang sangat menarik, sangat menyentuh akan hati kita masing-masing. Dikatakan bahwa bukankah ini sungguh ironis? Hal tersulit yang harus dilakukan saat Anda mengalami depresi adalah hal yang paling membantu Anda berdiri keluar menjadi sibuk dengan membantu orang lain. Jadi pada saat kita mengalami depresi, dikatakan di sini bahwa berdiri keluar lalu menjadi sibuk untuk membantu orang lain. Karena pada saat kita berdiri keluar dan juga membantu orang lain,
maka kita akan melihat kebahagiaan itu melalui orang lain, sehingga itu juga akan menjadi kebahagiaan kita juga. Jadi marilah kita memperkuat jaringan sosial kita untuk kita bisa menjadi orang-orang yang membutuhkan satu sama lain. Karena Tuhan dikatakan di sini bahwa pada saat kita membantu saudara kita yang paling hina, maka kita sedang membantu untuk melakukan pekerjaannya melalui kita di dunia ini. Jadi pelajaran ini memberikan kita pelajaran bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi kita hidup untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.